Warganet geram tagar tangkap Yakut trending. Roy Suryo hendak polisikan Menak. Buntut bandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Jadi saya kira di dalam kedudukan surat edaran sendiri itu menurut saya juga mengalami kejanggalan. Dia mengatur masyarakat, tetapi kemudian produk yang dipakai adalah produk surat edaran. Dan itu kemudian yang kedua, secara konten mengalami banyak sekali catatan. Misalnya di situ meminta supaya persyaratannya suaranya bagus. Ini berbahaya sekali. Sejak Indonesia merdeka, baru kali ini toa masjid diatur penggunaannya oleh Menak. Ya salam Pak Menak. Komen itu langsung dirujak oleh netizen karena dia buta sejarah. Sebenarnya surat edaran itu sebagai tindak lanjut dari dua peraturan yang sudah ada sebelumnya. Nanti kalau kemudian orang yang azan, orang yang selawatan, orang yang pujian sebelum sholat, suaranya tidak bagus. Pertanyaannya, siapa yang menentukan suara bagus tidak bagus? Kalau itu kemudian nanti terjadi disharmoni di antara masyarakat, itu bisa masuk kepada pidana. Pasal 3115 KUH pidana itu berbahaya sekali, itu salah satu pengecekan. Anda nggak bagus, suara yang bagus. Karena itu, tepat sekali surat edaran Menteri Agama itu memiliki tujuan untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat. Pertanyaannya adalah, siapa yang menentukan waktu? Atas dasar apa 10 menit? Atas dasar apa? Atas dasar kenapa tidak 1 menit? Kenapa tidak 3 menit? Apakah ada riset? Dan seterusnya. Ini saya kira hal-hal yang saya melihat surat edaran ini ada niat baik, tetapi konten yang diatur terlalu dalam. Melampaui kewenangan saya. Lagi pula, pengeras suara itu buat siapa sih? Buat memanggil Tuhan? Tentu saja tidak. Tuhan Maha Dekat, Al-Qarib. Tidak perlu pengeras suara untuk memanggilnya. Tidak perlu suara keras, suara hati saja Dia sudah mendengar. Pengeras suara dan hati dari netnya hukumnya adalah tergantung bagaimana cara menggunakannya. Jika Anda gunakan untuk menyuarakan kebatilan, maka hukumnya batil. Jika Anda gunakan untuk menyuarakan kebenaran, maka hukumnya adalah kebenaran. Sebab itu wasilah. Lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu perantara, sarana itu hukumnya tujuan. Kalau tujuannya benar, maka jadi benar. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam salat. Dan janganlah pula terlalu merendahkannya. Dan usahakan jalan tengah di antara keduanya. Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qaumas baru-baru ini menerbitkan surat edaran atau SE nomor 5 tahun 2002. Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qaumas baru-baru ini menerbitkan surat edaran atau SE nomor 05 tahun 2022 yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Salah satu poin penting yang diatur dalam edaran tersebut adalah durasi takbir pada tanggal 1 Syawal atau 10 Zulhijjah di masjid atau musala dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara bagian luar sampai pukul 22 waktu setempat. Setelahnya masjid atau musala dapat tetap melanjutkan takbir dengan pengeras suara bagian dalam. Tak hanya itu, penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan sholat tarawih, ceramah, atau kajian Ramadan. Dan tadarus Al-Quran juga menggunakan pengeras suara bagian dalam. Sementara itu, pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara bagian luar. Belum lama ditetapkan, Menteri Agama itu kembali mencuat disebabkan statementnya yang mengundang kegeraman para warganet. Pasalnya, ia dinilai telah membuat analogi azan dengan gonggongan anjing dalam klarifikasi mengenai aturan pengeras suara. Tanda pagar tangkap Yakut kini sedang trending di Twitter akibat dari pernyataan Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qaumas itu. Tagar tangkap Yakut muncul sebagai ekspresi kekecewaan warganet atas pernyataan Menak Yakut yang membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Dalam hal itu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Roy Suryo menyebut Yakut diduga melanggar pasal 28 ayat 2 Junko pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau bisa dijerat dengan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ia mengaku hendak melaporkan pernyataan Menak tersebut ke pihak berwajib.
Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qaumas menerbitkan surat edaran mengatur penggunaan toa di masjid dan mushola. Yakut lalu membandingkan aturan tersebut dengan gonggongan anjing. Soal aturan azan, kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid mushola menggunakan toa, tidak, silakan karena itu syiar agama Islam. Begitulah katanya di gedung daerah Provinsi Riau pada Rabu. Meskipun begitu, yang meminta volume suara toa diatur maksimal 100 dB atau desibel. Selain itu, waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Tetapi itu harus diatur bagaimana volume speaker tidak boleh kencang-kencang 100 dB maksimal. Diatur kapan mereka bisa mulai gunakan speaker itu sebelum dan setelah azan. Tidak ada pelarangan, kata Yakut menegaskan. Yakut menilai aturan dibuat hanya untuk menciptakan rasa harmonis di lingkungan masyarakat, termasuk meningkatkan manfaat dan mengurangi yang tidak ada manfaatnya. Aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan, katanya. Yakut menilai suara-suara toa di masjid selama ini adalah bentuk syiar. Hanya jika dinyalakan dalam waktu bersamaan akan timbul kegangguan. Karena kita tahu misalnya, daerah yang mayoritas muslim hampir setiap 100-200 meter itu ada musala masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu bersamaan mereka menyalakan toa bersamaan di atas. Itu bukan lagi syiar tapi gangguan buat sekitarnya, katanya. Kita bayangkan lagi, saya muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim menghidupkan toa sehari 5 kali dengan kencang-kencang. Itu rasanya bagaimana, kata Yakut lagi. Ia kemudian mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan, salah satunya suara gonggongan anjing. Yang paling sederhana lagi, kalau kita hidup dalam kompleks misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Suara-suara ini, apapun suara itu, harus kita atur supaya tidak jadi gangguan. Speaker di musala masjid silakan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada terganggu. Begitulah katanya. Yakut kemudian meminta agar suara toa diatur waktunya, jadi niat untuk syiar tidak menimbulkan gangguan masyarakat. Agar niat menggunakan speaker sebagai untuk sarana melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan dan tidak mengganggu, kata Yakut. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai kiasan yang digunakan Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qaumas soal gonggongan anjing tak sejalan dengan tujuan dikeluarkannya aturan pengeras suara di masjid atau musala. Hidayat Nur Wahid bahkan memandang pernyataan Menak Yakut yang seolah membandingkan gonggongan anjing dengan pengeras suara masjid bisa menjauhkannya dari tujuan aturan, yakni menciptakan harmoni. Kiasan gonggongan anjing yang disampaikan Menak justru menjauhkan dari tujuan SE Menak soal peraturan pengeras suara harmoni. Begitulah kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangan tertulis. Menurut kiasan tersebut malah berpotensi menambahkan disharmoni. Kiasan itu potensial menambah disharmoni, ujarnya. Hidayat Nur Wahid lantas meminta Menak Yakut menarik ucapannya tersebut sekaligus meminta maaf. Dia juga menyarankan SE terkait aturan pengeras suara di masjid atau musala direvisi. Lebih baik SE direvisi, kiasan negatif itu segera ditarik. Minta maaf dan banyak istighfar, tuturnya dikutip pikiranrakyat.com dari akun Twitter pribadi @nurwahid pada Kamis 24 Februari. Sebelumnya, Kementerian Agama atau Kemenak mengeluarkan SE nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid atau musala. Dalam SE tersebut diatur penggunaan waktu dan kekuatan dari pengeras suara di masjid dan musala. Menak Yakut menuturkan bahwa SE tersebut dikeluarkan dengan tujuan agar hubungan antar umat beragama lebih harmoni. Dia menegaskan bahwa alat pengeras suara atau toa di masjid bisa dipakai, namun tetap diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Menak kemudian memberikan contoh, namun pernyataan itu seolah membandingkan gonggongan anjing dengan toa masjid. Kita bayangin, saya muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah ibadah mereka membunyikan toa sehari 5 kali dengan keras secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana, ucap Menak Yakut. Contohnya lagi, misalkan tetangga kita kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong di waktu yang bersamaan, kita terganggu tidak? Artinya semua suara-suara harus kita atur agar tidak menjadi gangguan, katanya dikutip dari Antara.